Saudara, penemuan Sea Glider atau drone bawah laut unmanned vehicle di perairan Selayar, Sulawesi Selatan masih menjadi tanda tanya besar, khususnya terkait hal pengamanan dan penjagaan kawasan Laut Nusantara. Benarkah Sea Glider ini adalah alat pengumpul data yang sengaja diluncurkan untuk memata-matai kawasan perairan Indonesia? Kita bahas bersama pengamat militer dan pertahanan, Kony Rahakundini. Ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, dan anggota Komisi 1 dari fraksi PKS, Sukamta. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Apa kabar? Baik, sehat selalu semuanya mudah-mudahan. Saya ke Mbak Kony. Thank you. Iya, Siap. Mbak Kony, saya menggunakan logika sederhana. Saya awam tentu di bidang ini, tapi saya menggunakan logika sederhana. Ketika ada sesuatu, katakanlah misalnya milik perusahaan, ya kita bicara soal drone laut ini, atau milik yang dikatakan misalnya untuk tujuan yang biasa saja, tentu akan ada identitas yang mudah dikenali. Tapi kalau kita bicara drone laut yang ditemukan ini, blank semuanya, tanpa ada identitas apapun. Apakah patut dicurigai bahwa ini adalah drone mata-mata? Ini pertanyaannya kan sangat smart. Ini serunya kalau Pak Aiman yang menjadi anchor. Pertama ini, memang itu sangat betul ya. Kalau dia itu komersial atau civil use, itu pasti dia itu ada company pemiliknya atau institusi yang menjalankan riset tersebut. Kemudian kalau riset tersebut pasti ada institusi yang paling prinsip, dia mesti punya izin. Berizinkah atau tidak gitu kan. Nah, jadi ini kalau lihat dari sisi identification marking, menurut saya memang agak-agak aneh karena ini sama sekali tidak ada sama sekali data-data gitu. Tapi sekali lagi kita harus menunggu hasil 30 hari ke depan dengan catatan satu ya, tolong dibedakan antara negara produsen alat tersebut, Sea Glider tersebut, dengan negara penggunanya. Ini penting. Jadi jangan sampai kita jumping to conclusion juga, mentang-mentang tahu ini misalnya produsennya siapa, dianggap penggunanya siapa, karena bisa berbeda gitu loh. Anda mengatakan begini, kalau seandainya ini adalah buatan Tiongkok, maka belum tentu pemiliknya Tiongkok. Belum tentu pemiliknya dan penggunanya Tiongkok, bisa negara lain gitu. Sama seperti kita sekarang mau pakai Triton MQ-4C gitu kan. MQ-4C Triton, maaf. Itu ada 68 produk di seluruh dunia, ya kan. Dan negara-negara yang menggunakannya juga banyak. Dan itu produknya jelas punya Amerika Serikat gitu. Tapi Australia menggunakan MQ-4C Triton sejak 2015. Itu contoh. Baik, kita kesampingkan dulu soal pemilik, siapa yang memiliki ini. Tapi apa yang kemudian Anda sampaikan tadi, bahwa patut dicurigai ini bukan drone biasa, tapi ini adalah Sea Glider mata-mata. Karena unmarked ya, karena faktor unmarked-nya itu sama sekali belum kelihatan dari luarnya, apakah ada benderanya kah, institusinya kah. Anda belum menjawab Mbak Kony, apakah iya atau tidak? Oh iya, jelas. Buat saya pribadi, most likely this is intelligence use. Oke, baik. Saya sebelum ke Pak Sukamta, saya ingin ke Bung Charles Honoris. Bung Charles, Anda punya pendapat yang sama? Iya, yang pertama tentunya kita menginginkan agar TNI bisa segera melakukan identifikasi bahwa Sea Glider ini milik siapa sebelum kita mengambil kesimpulan yang lebih jauh ya. Dan juga tentunya saya punya keyakinan TNI juga punya kapasitas untuk bisa membedah apa saja data yang sudah diambil oleh perangkat ini ya, dan setelah nantinya sudah teridentifikasi dan diketahui kegunaannya untuk apa, maka kita bisa menentukan langkah selanjutnya seperti apa. Tetapi sekali lagi, saya tidak heran apabila memang perangkat ini digunakan untuk sebagai perangkat mata-mata ya. Anda juga punya pendapat yang sama? Patut dicurigai sebagai perangkat mata-mata? Iya, tidak heran karena memang kita ketahui bersama kawasan Asia Tenggara saat ini, khususnya di Laut Cina Selatan, memang sedang cukup panas ya. Sehingga ya saya tidak heran apabila memang ada perangkat bawah laut yang memang digunakan oleh negara tertentu untuk melakukan serangkaian kegiatan tanpa mendahului pemeriksaan dari Pus Hidrosal TNI Angkatan Laut, tapi Anda mencurigai bahwa ini arahnya memang ke arah mata-mata. Nanti kita tunggu pengumuman dari Angkatan Laut. Iya. Oke. Ya, menurut saya sekali lagi harus kita tunggu hasil identifikasi. Tetapi kalaupun memang akhirnya data menunjukkan bahwa ini adalah alat mata-mata, ya saya tidak ini bukan hal yang mengherankan. Karena sekali lagi kawasan ini sedang dalam kondisi yang tidak kondusif dan banyak kepentingan berbagai kekuatan yang sedang bermain di sini. Permasalahannya kalau dikatakan tidak mengherankan, tapi berada 3 kali di wilayah Indonesia. Nah, itu tentu menjadi pertanyaan. Nanti saya akan menuju ke sana. Saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, saya yakin bahwa Anda juga
sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Kony, juga dengan Bung Charles, bahwa kecenderungannya adalah perangkat intelijen. Ya, kalau melihat tanda-tanda yang tadi disebutkan semuanya itu, memang alternatif yang paling mungkin, yang paling besar, itu adalah memang ini untuk mata-mata. Mengumpulkan data-data kelautan yang kemungkinan akan dipakai untuk pelayaran kapal selam atau sejenisnya. Kapal selam, dari mana Anda bisa mengatakan bahwa ini digunakan untuk perangkat pendahuluan kapal selam? Ya, kalau melihat dari karakteristik yang tampak ya dari alat seperti ini, walaupun alat ini sebetulnya agak simple ya, tidak pakai propeller, kemudian baterainya itu adalah baterai internal, kira-kira mungkin memang tidak akan bisa menyelam terlalu dalam dan tidak akan memiliki jangkauan yang panjang. Nah, namun demikian ya kita tetap harus mendapatkan kepastian ini sebetulnya miliknya siapa dan apa yang sudah dikerjakan. Bahwa kita punya dugaan kemungkinan terbesar ini bukan sekedar untuk fishing, cari ikan, atau untuk drilling di laut, cari tambang gitu. Tapi kemungkinan adalah untuk mengumpulkan data-data kelautan untuk transportasi, salinitas, kemudian arus lautnya, segala macam kontur di lautan yang untuk kemudian dilewati oleh kapal selam sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Anda mau mengatakan itu? Ya, kan kita kalau lewat suatu jalan, apakah itu jalan raya atau di lautan, apalagi di lautan yang dalam, itu kan harus mengerti petanya, mengerti polanya. Nah, saya kira negara yang berkepentingan untuk menggunakan alur ini, ya mungkin dia merasa perlu untuk meriset. Karena ini kan juga melalui alki kita ya. Iya. Nah, sehingga patut diduga kemungkinan terbesar ini adalah pengumpulan data-data untuk jalur pelayaran laut. Dan kalau pelayaran permukaan, ini kan sudah umum nih. Nggak perlu lagi dimata-matai, dicari datanya. Yang paling mungkin secara logis adalah tentu ini untuk kapal selam. Namun demikian memang harus dipastikan dari konten apa yang nanti direkod ya. Nah, oleh karena itu kita berharap memang TNI mungkin BAIS-nya atau bersama dengan BSSN atau dengan BIN bagian digital ya, itu bisa mendekripsi apa yang ada di dalamnya dan kemudian mengungkap semua yang direkod di dalamnya itu. Semua sepakat bahwa ini patut diduga terkait dengan kegiatan intelijen. Negara mana kita tidak tahu, tapi kemudian ada dugaan bahwa alat ini, perangkat drone ini atau perangkat tak berawak ini digunakan sebagai perangkat yang merupakan pendahuluan atau katakanlah perangkat yang dikirim lebih dahulu untuk kemudian nanti bisa dilalui ya oleh kapal selam tanpa deteksi radar. Benarkah akan ada kapal selam tanpa deteksi radar milik negara lain masuk ke wilayah Indonesia? Mungkinkah itu? Kita akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.